Halo, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah berita yang sangat menyedihkan sekali dari Medan, Sumatera Utara. Wem Pratama, usia 33 tahun, ini tega menghabisi ibundanya sendiri yang berusia 55 tahun. Mereka tinggal di Jalan Tuba 3, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Ini satu hal yang ngebuat aku sangat miris banget pada saat ngelihat videonya. Dia ditanya-tanya sama Kapolsek Medan Area, Kompol Hendrik Aritonang. Kenapa kamu tega nih menghabisi ibunda kamu sendiri? Apa yang terjadi? Coba kita lihat dulu cuplikannya sebelum kita bahas lebih detail kronologi, background, dan motif sebenarnya apa. Karena apa yang disampaikan ini menurut aku banyak kebohongan karena ada sesuatu hal yang janggal di sini. Coba kita simak berikut ini teman-teman. Terus kenapa alasanmu membunuh orang? Depresi sama istri saya. Iya, ini mama kandungmu. Alasannya katanya dia ya seperti itu, stres ya dengan istrinya. Iya. Kenapa kau bunuh? Karena depresi doang? Iya. Itu alasanmu? Iya. Kenapa mamamu jadi korban? Kau tahu nggak yang melahirkanmu sama? Iya karena gini, nggak sanggup ngurus anak saya itu sendiri, Pak. Kamu tahu nggak siapa yang melahirkanmu? Ya karena gini Pak, saya tuh nggak sanggup mengurus anak saya sendiri. Terus kau bunuh mamamu langsung kau masukkan gitu aja? Iya. Iya. Kau gali langsung kau begitu tergeletak langsung kau masukkan gitu? Iya. Ini ada yang aneh aku lihat dari ekspresinya. Tidak ada kesedihan, tidak ada khas rasa yang gimana begitu kan ya. Jadi sebenarnya siapa dia ini? Menurut aku ada sesuatu yang janggal dari backgroundnya. Jadi Wem Pratama ini baru tinggal 1 bulan dengan ibundanya karena dia baru aja cerai, pisah dengan istrinya, dan sebelumnya dia tinggal di Batam. Jadi baru 1 bulan ini dia tinggal bersama ibundanya dan juga putranya. Kejadiannya di Senin sore 1 April 2024. Awalnya dia ngomong bahwa saya itu nggak terima, katanya anak saya itu dimarahin sama ibunya alias neneknya. Karena waktu itu anaknya dikasih uang, terus beli makanan, dan makanan tersebut dibagi-bagikan sama temennya, dan dia minta uang lagi. Ternyata itu adalah hanya alibi yang tidak masuk akal. Setelah dari pihak Polsek Medan Area menggali lebih dalam dari para saksi yang ada di sana, oh ternyata dugaan sangat kuat alasan sebenarnya adalah dia ini marah ke emaknya karena dia itu minta uang buat beli rokok tapi malah nggak dikasih. Kemudian terjadi percekcokan. Jadi awalnya adalah pada saat dia Senin sore tersebut, dia baru pulang dari kerja dan dia nih ngobrol sama emaknya di ruang tamu minta uang untuk beli rokok, tapi mungkin malah diomelin kali sama ibunya. Mungkin karakteristik ibu-ibu di daerah ada yang karakternya seperti itu, dan saat itu suasana hati putranya sedang tidak enak. Lantas ada dorongan sedikit, emosional sedikit, dia terpancing. Pada saat dia minta uang nggak dikasih, kemudian ibunya habis dong, dibegitukan. Setelah itu pun ibunya minta ampun, tolong jangan lakukan begitu lagi. Dia nggak selesai dengan caranya seperti itu. Dia langsung mengambil karter dan juga langsung dibeginikan di lehernya. Itu kan gila ya, dan setelah meninggal dunia nggak bernafas lagi, langsung dia menggali ada lubang di belakang rumahnya, dan di situ dimasukkan ke sana. Terus ada tulisan di atas kayak papan karton ya, ada tulisannya Oma Ega itu adalah putranya. Ini kan ada yang aneh menurut aku ya, karena tidak ada penyesalan. Aku cek lagi, ternyata ada background yang menurut aku juga agak ngeri-ngeri sedap, karena Wem ini punya catatan, dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa, teman-teman. Dia juga pernah direhabilitasi karena obat-obat terlarang juga. Makanya aku lihat, ini kok aneh ya wajahnya pada saat direkam, ditanya-tanya, dia nggak ada penyesalan, dia kayak agak linglung, agak bingung. Oh, ternyata dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tetapi juga kita bukan berarti menjamin bahwa orang yang pernah di RSJ itu sudah pasti levelnya kejiwaannya sudah parah dan bisa mengaburkan pasal yang dikenakan ke dia, nggak juga. Karena jujur, kalau misalnya aku diperiksa di RSJ juga, mungkin aku lagi banyak kerjaan, mungkin jiwaku juga ada terganggu juga, kan sampai berapa degree terganggunya. Karena menurut aku sendiri, jangan sampai hanya gara-gara ada gangguan jiwa, tapi dia tidak terkena pasal atau tidak mendapatkan
hukuman yang setimpal. Ini juga harus waspada. Apalagi di era zaman sekarang, jangan sampai ngebohongin alasannya karena gangguan jiwa dan tujuannya adalah untuk menghilangkan pasal pidana tersebut. Dari Kapolsek Medan Area, Kompol Hendrik Aritonang saat ini mengatakan bahwa tersangka ini sedang ditahan di Polsek Medan Area, dan alasan sebenarnya kalau dari pendalamannya adalah ini bukan karena dia ribut dengan istrinya atau dengan siapapun, karena perceraiannya itu sudah terjadi sekitar sebulanan yang lalu, tetapi dia baru tinggal dengan ibunya itu sebulan terakhir, dan kalau dibilang itu adalah karena sama istrinya itu nggak masuk akal. Ya masih yang punya masalah sama istrinya, ibunya menjadi pelampiasan. Jadi dugaan sangat kuat ini adalah motif ekonomi, karena I don't know apakah motif ekonomi ini adalah satu-satunya aja. Mungkin dia ingin menguasai harta ibunya, ataukah harus ada hubungan dia bercerai dulu, alasannya apa, karena kan sebelumnya tinggal di Batam, teman-teman. Terus ini satu lagi pelajaran ya buat kita semua. Aku tuh juga heran, dulu aku sempat berpikir bahwa, mungkin dulu ya, aku berpikir bahwa orang yang sudah punya anak gitu ya, itu biasanya dia akan menjadi manusia yang jauh lebih baik, lebih welas asih. Tapi ternyata nggak seperti itu. Aku melihat ada banyak sekali mereka yang sudah memiliki buah hati, tapi justru malah menjadikan dia adalah orang yang begitu egois, begitu semena-mena. Jadi bukan jaminan. Dan menurut aku karakter seperti WM Pratama ini harusnya tidak usah menikah, dan harusnya juga tidak punya anak. Kasian banget anaknya. Neneknya nggak ada, ibunya juga jauh, bapaknya sekarang harus dipenjara. Jadi menurut aku orang-orang seperti ini harusnya yang tidak usah menikah dan tidak usah memiliki anak, karena ada jiwa-jiwa yang tersakiti di situ. Kemudian juga pelampiasan seperti ini itu ibarat kata, aku pernah menuliskan status ya di Facebookku kemarin sebelum kejadian ini. Aku nulisnya adalah intinya luka, kalau kita tidak menyembuhkan penyebab yang membuat kita berdarah dalam tanda kutip, itu biasanya kita akan menciprati orang-orang yang tidak melukai kita. Nah, ini kayaknya sih juga ngefeknya ke sini, teman-teman. Karena aku melihat kalau seseorang itu, apalagi di daerah ya, punya masalah dengan siapapun, tapi yang menjadi pelampiasan adalah orang rumahnya sendiri. Aku nggak ngerti sih, orang-orang seperti ini harusnya seperti apa. Kalau dari pasal yang dikenakan, ini juga aku agak deg-degan juga, apakah nanti ini adalah pasal yang spontanitas ya, atau pasal yang berencana. Karena dari kedua hal ini sama-sama sini sudah meninggal dunia, tetapi kalau ini spontanitas jatuhnya, ya hukumannya kan kalau pasal 338 tuh hanya maksimal 15 tahun penjara. Tapi kalau yang berencana 340 itu bisa hukumannya adalah mati, seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Kalau aku lihat dari kronologi yang aku jelaskan tadi, dugaan sangat kuat sini sudah ada perencanaan. Karena kan unsur dari perencanaan itu harus ada jedanya, teman-teman. Jedanya itu nggak ada harus 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak ada, tetapi yang penting ada jeda. Karena pada saat di kronologi pertama kan minta uang dulu nih, bagian pertama menurut Kompol Hendrik Aritonang, minta uang terlebih dulu, habis itu nggak dikasih, kemudian cekcok, habis cekcok langsung terjadi yang sifatnya baru adu fisik doang. Nah, nggak lama setelah itu, si pelaku, WM Pratama, itu lari ke dapur atau ke belakang, dia mengambil sebuah alat untuk melakukan tersebut di leher ibunya. Setelah selesai pun, dia ke belakang, udah tenang banget ya, sore hari tersebut, dia menggali tanah di sana, ibunya ditaruhkan di situ. Ditutup lagi, setelah itu ditulis ada kata-kata yang Oma Ega tersebut di sebuah kertas karton. Agak gabungan antara, kalau rumah sakit jiwa menurut aku sih udah ini kayaknya udah psikopat gitu nggak sih? Sosiopat atau psikopat sih, menurut aku sih sudah mengarahnya ke sana, teman-teman. Karena ya biasanya kan kalau orang-orang yang seperti itu, mereka itu terbiasa menyelesaikan masalah ya dengan kekerasan. Kalau psikopat itu penyebabnya adalah karena bawaan dari lahir, ada urat syaraf yang di kepalanya itu yang tidak terhubung untuk menghubungkan empatinya, jadi nggak bisa disembuhkan. Tetapi kalau sosiopat, itu karena penyebabnya adalah faktor lingkungan. Kalau dia tidak mencuri misalnya, dia tidak bisa makan. Kalau dia tidak menghabisi, ya dia yang akan dihabisi. Jadi itu adalah penyebab yang berbeda,
tapi hasilnya adalah sama. Dan saat ini pun dari pihak kepolisian sedang melakukan pendalaman untuk kejiwaan dari Wem Pratama yang berusia 33 tahun ini. Ini aduh, ngeri-ngeri sedap juga ya. Aku pikir ya ini sebagai salah satu bukti lagi dari statement yang mengatakan bahwa kasus pembunuhan di dunia pada umumnya sekitar 90% itu terjadinya pelakunya adalah orang dekat. Orang dekat ini bahkan keluarga inti. Ini terbukti lagi. Jadi untuk teman-teman yang akan pulang lebaran nanti, mudik, dijaga mulutnya. Jangan basa-basi atau mengeluarkan hal-hal yang akan menyakiti lawan bicara kita. Misalnya dengan pertanyaan, kapan kamu menikah? Kapan kamu punya anak? Kapan kamu wisuda? Kapan kamu kerja? Hindarilah hal-hal seperti itu. Karena di era sekarang ini, orang-orang tuh jauh lebih sensitif ya. Jadi ada pemicu sekecil apapun, kalau apesnya dia lagi nggak dalam kondisi yang sehat secara mental, nanti jangan sampai aku membacakan berita membahas mengenai kasus kalian. Itu adalah pelajaran lagi dan lagi. Kadang hal kecil itu bisa menjadi pemicu untuk sesuatu hal besar yang seperti ini. Sudah terjadi seperti ini berkali-kali. Seperti yang aku bahas juga di video kemarin ya, yang ada ibu-ibu gara-gara emosi ditegur pada saat mau belanja pakaian lebaran di pasar Tangerang. Itu kan terjadi juga hal seperti ini. So, hati-hati dengan mulut kita, jaga baik-baik teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku, Dian Jas Asmara. Sampai jumpa.